Karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan tubuh yang diberkati, sehingga kita tidak mengabaikan akan acara Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita boleh diperkenankan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu ucapan syukur ini tentunya kita taruh hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah ada, itu bukan kebetulan, bukan karena keinginan kita manusia. Kalau mau ikut akal manusia pemau, orang pemau, saudara, kita tidak ada di tempat ibadah, saudara. Tetapi karena Roh Kudus, ya, Dia tidak ingin satupun di antara kita yang akan binasa. Amin. Ya. Sebab itu kalau Tuhan sudah menyertai kita, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saat ini mari kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil Lukas pasal yang ke-13. Lukas 13 ayat 22 sampai ayat 24 yang bertemakan perihal masuk kerajaan sorga. Dalam terjemahan lama dikatakan demikian: maka berjalanlah Yesus daripada sebuah negeri ke sebuah negeri dan kampung-kampung, mengajar serta melangsungkan perjalanannya ke Yerusalem. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Ya Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat?" Maka katanya kepada mereka itu, "Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Karena aku berkata kepadamu, banyaklah orang yang ingin masuk, tetapi tiada dapat." Terima kasih, silakan duduk. Saudara, firman Tuhan ya tentunya sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita baca. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah kuno. Firman Tuhan tidak pernah expired atau tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan Tuhan itu dari kekal sampai kekal, ya. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk saya dan saudara adalah orang-orang ciptaan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita memperhatikan, ya. Tatkala Tuhan mengadakan perjalanan, Dia memberitakan Injil dari kampung ke kampung dan mengadakan perjalanan sampai ke Yerusalem. Kemudian ada yang berkata, ya, "Ya Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat?" Ya. Kemudian Tuhan menjawab, "Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Karena aku berkata kepadamu, banyaklah orang yang ingin masuk, tetapi tiada dapat." Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya saya juga, saudara, sering bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah orang yang akan masuk surga cuma sedikit? Tuhan tidak menjawab kepada murid-muridnya cuma sedikit atau cuma sekian atau banyak. Tapi Tuhan katakan, usahakanlah dirimu masuk pada pintu yang sempit. Banyak orang ingin masuk, tetapi tidak dapat masuk. Kenapa? Ya kalau dia punya badan gede, dia punya badan basah, tidak akan masuk. Tapi kalau dia punya badan kecil, tak masuk. Itu logika manusia, saudara. Tetapi ini masuk kerajaan surga. Bukan tergantung gode atau kurus, saudara. Tetapi saudara sekalian, kalau kita gode rohani, biar lagi saudara sekalian DP badan besar, tapi besar karena rohani, karena kuasa Tuhan, karena firman Allah dan Roh Kudus, dia akan masuk saudara sekalian dengan mulus. Biar dia kecil, biar dia kurus, kalau dia penuh dengan dosa, itu tidak akan masuk. Amin. Nah, oleh sebab itu, saya dan saudara di hari-hari ini
kita sedang mengalami apa yang dikatakan itu ujian. Ya. Kalau anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswa, mereka sangat takut, khawatir apabila dengar akan ada ujian. Karena ujian itu akan menentukan level, menentukan engkau akan naik kelas atau tak tinggal di kelas. Nah, dalam hal ini segala murid, segala siswa mahasiswa akan berusaha dengan segenap kekuatan kemampuannya dia belajar. Jika bisa sepanjang malam pun dia tidak tidur untuk belajar materi pelajaran yang sudah dia terima. Meskipun besok dia, saudara sekalian, dalam keadaan capek, mengantuk, tapi dia berusaha belajar. Dan ada juga yang mengandalkan Tuhan, ada yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada yang, saudara sekalian, berpikir positif, ya yang penting saya sudah belajar. Tetapi ada juga ada catatan-catatan kecil, ya. Ada catatan-catatan kecil agar supaya dia bisa nyontek. Ya, di sini tidak ada ibu guru. Ini semua dilakukan agar supaya bisa berhasil. Amin. Nah, saudara, di dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan pun menguji kita. Mau diuji, saudara? Saudara, kalau kita diuji, itu, saudara sekalian, bukan ikut maunya kita, tetapi ikut maunya Tuhan. Kalau ikut maunya kita, ya maunya kita senang-senang saja. Maunya kita ya yang penting senang-senang, di dunia ini senang, sampai surga pun senang. Itu kan maunya kita. Tetapi maunya Tuhan beda, saudara. Ya. Tuhan akan menguji kita, dan ujian-ujian Tuhan ini adalah, saudara sekalian, memang menyusahkan, menyakitkan, bikin stres, bikin sakit kepala, bikin sakit hati. Ya. Apa sebab, saudara kasih dalam Tuhan? Ujian itu bukan sekedar catatan, ya. Tetapi ujian-ujian Tuhan adalah hal-hal yang kita hadapi setiap hari, masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan salib, kebutuhan sehari-hari, kita mengharapkan lebih dari cukup. Tetapi kadangkala berkekurangan. Kalau berkekurangan begitu, maka, saudara sekalian, kadangkala hidup kita ya jadi gundah gulana. Mau ibadah atau tidak, ya. Karena memang dalam keadaan memang tidak punya sama sekali, ya. Hari Minggu kemudian dapur kosong, kemudian apa yang kita butuhkan tidak ada. Kadangkala kita mulai bikin perhitungan dengan Tuhan. Aduh, kalau demikian maka lebih baik kita izin dulu ini hari. Maka, saudara, dikatakan tidak lulus ujian. Meskipun susah, kalau kita berusaha datang kepada Tuhan, karena ujian Tuhan bukan ujian manusia. Tuhan melihat hati, kerinduan kita, cinta kita kepada Tuhan 100% atau cuma 1%, cuma 10% kah? Atau 50%? Kita lebih percaya manusia daripada percaya Tuhan. Ini yang mengakibatkan kita gagal. Saudara, ujian Tuhan adalah, saudara sekalian, membuat saya dan saudara mengerti tentang arti mengiring Tuhan. Karena mengiring Tuhan itu bukan senang-senang, saudara, ya. Tuhan katakan, kalau mau ikut Tuhan, pikul salib setiap hari, sangkal diri dan pikul salib. Mau pikul salib sidang jemaat? Pak Sony sudah mau pikul salib, stop. Atau Pak Yori ini, aduh, kasih yang Pak Yori memang Tuhan ikut Tuhan begini, Pak Yori, ya. Useni, orang memang pikul salib, sangkal diri tiap hari, ya. Kalau Pak Yori juga so tahu bagaimana itu pergumulan pelayanan, ya. Semua orang pikul salib, saudara. Tetapi di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan, saudara.
Tuhan yang berjanji, Tuhan yang panggil, Dia akan proses menurut mau dan kehendak Tuhan. Tetapi datang kepada hati kita, apakah kita mau? Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan akan menyelesaikan masalah apapun. Yang penting datang kepada Tuhan. Banyak orang yang saudara sekalian maunya Tuhan selesaikan DP masalah, tapi tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kadangkala dia mengalami apa yang dikatakan stres, atau kadangkala dia menginginkan sesuatu tidak dapat. Saudara, ini pengalaman di dalam Tuhan yang saya sudah alami sekian lama, kurang lebih 33 tahun lebih mengiring Tuhan, jadi hamba Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan dengan setengah hati dan dengan full hati, atau melayani Tuhan seada-adanya. Kalau saya melayani Tuhan seada-adanya, saudara, memang juga kita merasakan hidup kita ini hampa, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun terjadi perusahaan, gaji itu besar, tetapi saudara, apa gunanya? Ya, kita memiliki uang yang banyak, tetapi hati ini hampa. Tatkala kami melayani Tuhan, ada jadwal pelayanan, tetapi dari perusahaan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Entahkah itu hari Minggu, entahkah itu hari raya, tanggal 25 Desember, tanggal 1 Januari. Ibu Gembala sudah tahu, kadangkala saudara sekalian, tanggal 25 Desember ada di hutan-hutan sedang memperbaiki gangguan jaringan listrik. Mau bilang apa saudara sekalian? Karena tugas, karena kewajiban harus. Meskipun tidak naik yang langsung karena ada anak buah. Nah, berjalannya waktu kita akan melihat bahwa tatkala kita cenderung kepada keinginan pada pekerjaan kita, maka dari satu sisi maka Tuhan juga melihat, sehingga anak sakit, istri sakit, masalah-masalah yang tidak perlu terjadi di tetangga, di Birman jadi. Memang untuk berobat gratis, tidak bayar pada perusahaan. Tetapi itu perasaan, untuk ke rumah sakit pun kita perlu bertindak. Ya. Kita mengeluarkan biaya. Mungkin tidak bisa kita hitung, tidak dapat dihitung, ya biasa saja. Tetapi saudara, teguran Tuhan itu sangat menyakitkan hati. Belajar dari pengalaman ini, maka kami kembali kepada Tuhan. Setelah kami kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan, saudara akan kasih dalam Tuhan segala sesuatu sejahtera, baik semua. Segala hal Tuhan penuhi, sehingga apa yang terjadi saudara sekalian, kerukunan, kebersamaan suami, istri, dan anak-anak dan cucu-cucu itu terjalin indah. Sebagaimana dikatakan Mazmur 133 ayat 1. Minta tolong dibaca Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Hamalot dari Daud. Lihat apalah, bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama. Iya. Lihat apalah bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Betapa baik dan indahnya saudara basudara, suami istri, anak-anak, cucu-cucu beribadah kepada Tuhan. Baik di pemandangan Tuhan, itu terasa indah. Bahkan saudara kasih dalam Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, keluarga yang demikian adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kalau keluarga berkenan kepada Tuhan, maka segala kebutuhannya Tuhan pasti akan berikan. Karena Tuhan yang empunya emas dan perak, langit dan bumi itu Tuhan punya. Kekayaan, kemuliaan Tuhan punya.
Jadi kita ini orang-orang yang beruntung menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Yaitu saudara sekalian, ajak anak-anak, suami istri, datang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu-cucu datang beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka di rumah. Karena kalau ada yang tertinggal di rumah, dia akan jadi penghalang, dia akan jadi iblis. Dia akan dipakai oleh iblis untuk mengganggu ketenangan yang ada. Memang saudara, siapa yang tidak sayang suami atau istri? Apalagi kalau dia demam-demam, sakit-sakit, flu, sedangkan ya, Afini juga sedangkan tidak fit tapi datang beribadah kepada Tuhan bersama keluarga. Karena apa? Karena kewajiban untuk datang kepada Tuhan, bawa keluarga. Ya. Ini kerinduan kita semua, saudara. Tetapi berjalannya waktu, masalah demi masalah akan muncul. Karena Tuhan katakan tidak banyak yang akan selamat, cuma sedikit. Nah, oleh sebab itu cuma sedikit ini Tuhan katakan, usahakanlah kamu masuk pada pintu yang sempit. Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan itu adalah pintu. Masuklah kepada Tuhan, cari hadirat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan semua yang benar, yang adil, yang baik, yang manis. Itu yang kita pikirkan. Jangan kita memikirkan keinginan kita, ya. Keinginan kita yaitu hal-hal duniawi, ya. Perkara-perkara yang ada di bumi, memang kita butuh kehidupan yang dipenuhi dengan kebutuhan sehari-hari. Soal makan, minum, pakai, tempat tinggal, kita butuh, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, apakah kita memiliki firman? Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Akhir zaman orang akan mengalami masa-masa sukar. Ya. Karena masa sukar ini, saudara, adalah merupakan ujian bagi saya dan saudara. Apakah dalam ujian iman ini kita tetap setia, percaya, melakukan keinginan Tuhan atau tidak? Atau kita setengah-setengah hati dengan Tuhan? Ya. Rasul Paulus katakan, saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ini saudara memang sudah sering kita baca, namun kita baca lagi. Perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya. Kalau berbicara sukar, tentunya kita tidak suka daging, tidak suka. Ayat 2. Ayat 2. Karena segala orang akan mengasihi dirinya sendiri dan tamak akan uang, membesarkan dirinya, congkak, mengumpat orang, durhaka kepada ibu bapanya, tiada syukur, fasik, tiada berpengasihan, tidak mau berdamai, memfitnahkan orang, tiada memerintahkan dirinya, garang, tiada mau gemar akan baik, pembelot, angkara, sombong, melebihkan kesukaan daripada mengasihi Allah, yang merupakan dirinya seperti orang beribadat, tapi kuasa ibadat itu telah ditolakkannya. Maka daripada orang itu, palingkanlah diri. Iya, saudara, kita lihat, saudara, akhir zaman akan muncul. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, hal ini akan terjadi. Sebab itu, bangun rumah tanggamu, seisi rumahmu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, semua seisi rumah takut dengar-dengaran kepada Tuhan, melakukan setia beribadah, maka saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal ini akan terhindar daripadamu. Tetapi jika di dalam satu keluarga ada yang tidak sejalan, tidak seiman, dia akan jadi penghalang, dia akan jadi virus, dia akan jadi batu sandungan untuk menghalangi imanmu kepada Tuhan. Tatkala datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri. Dia lebih sayang diri daripada orang lain. Meskipun dia PKKAD, dia tidak pusing, hanya mau jadi susah, mau sakit, mau jadi bagaimana. Yang penting kita ini senang.
Yang penting pikiran kita senang. Akhir zaman itu. Dan menjadi hamba uang. Uang yang mengatur. Tanpa uang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Saya yakin bahwa anak-anak kita jangan ada yang jadi pemberontak. Amin. Memang saudara sekalian mungkin kelihatannya nak pemberontak. Ya. Karena namanya orang tua tetap hormat dan menghargai orang tua. Tetapi saudara sekalian, kita tidak tahu ya, kalau dia tidak seiman, akan menunggu waktu, semakin sulit waktu, dia akan pusing biar DP mama, biar DP papa jadi susah. Akan berjalannya waktu ini semakin sukar, saudara. Ya. Ujian inilah yang akan kita hadapi. Sebab itu, keluarga bangun dengan kebenaran sejak dini, sejak awal. Sehingga tidak ada terjadi penolakan. Karena saudara, di dalam keluarga ada 1, 2 ya, karena memang Tuhan katakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Satu keluarga ada 5 orang, 2 lawan 3, 3 lawan 2 ya. Mungkin ada 1 lawan 4, 4 lawan 1 ya. Karena kebenaran. Nah saudara kasih Tuhan memperhatikan semua ini, tentu kita lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi kita bisa juga terjerat, kita bisa mengasihi anak kita, orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita, meskipun dia nasiman, meskipun dia tidak setia, tidak beribadah, ya, karena kita sayang sekali pada dia. Kita cinta, kita tidak suka kehilangan dia, kita pe orang tuanya tidak suka tinggalkan kita, sehingga biar juga di sini kita mau ikutin dia. Ini berbicara iman, berbicara keselamatan, saudara. Kalau cuma mau ikut DP mau, kemudian orang masuk neraka, maka sia-sialah usahamu di dalam Tuhan. Saudara, anak-anak kita meskipun kita sayang, ya, nah ada orang tua yang tidak mencintai anaknya, tetapi tak kalah ajarkan firman Tuhan, kemudian dia tetap kabal, dia tetap menolak. Ya, selagi ada kesempatan pakai cambuk, bagi cambuk. Ajar itu anak, saudara. Karena kalau kita ajar dari sekarang, dia akan sadar. Memang juga jemaat sudah melihat waktu ibadah malam, ya, Clay dah suruh kasih mati itu komputer karena semua ibadah. Dia lagi ada foya-foya. Kita pukul pada dia, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, mungkin sulit sudah lihat, ya. Tapi kita bagi, tahu kenal Pak Opa. Bagaimana mau ajar itu anak supaya mengerti? Karena kalau kita kasih dia akan lebih kumabal. Biar lagi sayang, memang siapa yang nyana sayang setuju, tapi ajarlah soal kebenaran, soal mencari Tuhan. Tadi malam kita bilang stop play di komputer, dia stop. Kemudian dia bertanya, Pak boleh mau tidak lama di komputer? Kita bilang boleh, yang penting Anda baca Alkitab 5 pasal. Yang pertama kita bilang 1 pasal. Dia bilang, oh iya, yang penting Mazmur jo. Kita bilang Mazmur ada cuma 2 ayat. Kita bilang Anda baca Matius 1 sampai Matius 5. Baru boleh pegang komputer. Serah begitu saudara sekalian. Dan memang dia baca. Jadi bagaimana akal-akal kita manusia, kita orang tua, untuk mengajar anak-anak itu supaya belajar tentang kebenaran. Dan kita lihat memang waktu dia pergi di kamar, dia suruh pasang lampu, kemudian dia baca. Dia bilang, Pak kita sebaca. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita. Karena saudara kasih dalam Tuhan mau masuk surga, ya, cuma sempit. Ya, kita bukan baku pegang, kita bukan bergandengan tangan masuk pintu yang sempit itu, tetapi satu-satu. Yakub katakan, kita mengerjakan keselamatan masing-masing. Jadi artinya keselamatan kita yang tentukan lewat perbuatan kita.
Kitab Nabi Yehezkiel, bapak tidak dapat menanggung dosa anaknya. Anak juga tidak dapat menanggung dosa bapaknya. Masing-masing tanggung masing-masing untuk masuk surga. Kalau mungkin masuk di gedung, masuk di bioskop, masuk di tempat-tempat, mungkin kita pakai koneksi, tetapi masuk surga, koneksi orang cuma Tuhan. Kalau kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan, pemilik surga, kita akan masuk. Tetapi kita akan diproses. Memang saudara, untuk datang kepada Tuhan, dikatakan dalam kitab Injil Lukas, ya. Mari kita baca bagaimana orang mau ikut Tuhan dengan dia punya alasan-alasan, ya. Dia, saudara sekalian, punya banyak alasan untuk mau ikut Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Sedang mereka itu berjalan, berkatalah seorang kepada Yesus, hamba hendak mengikut barang kemana Guru pergi. Maka kata Yesus kepadanya, bagi serigala ada lubangnya, dan bagi segala burung pun ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak bertempat hendak membaringkan kepalanya. Maka kata Yesus kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi kata orang itu, izinkanlah hamba pergi dahulu menguburkan bapa hamba. Tetapi kata Yesus kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orangnya yang mati. Tetapi engkau ini, pergilah memasyurkan kerajaan Allah. Maka kata seorang yang lain pula, hamba hendak mengikut Tuhan, tapi izinkanlah hamba pulang memberi selamat tinggal kepada seisi rumah hamba. Maka kata Yesus kepadanya, tidaklah seorang pun yang berpegang kepada tenggala serta menoleh ke belakang berlayak bagi kerajaan Allah. Ini, saudara sekalian, adalah contoh-contoh orang mau suka ikut Tuhan, mau beribadahkah, mau melayanikah. Ini Tuhan katakan, ya. Di sini dikatakan, saudara sekalian, ya, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana engkau pergi. Ya Tuhan, saya mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Tuhan menjawab, saudara sekalian, ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada di tetampa, burung ada di sarang. Tetapi kalau mau ikut saya, mau ikut Tuhan, Tuhan katakan saya tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Ya. Bisa dibayangkan, saudara sekalian, jawaban Tuhan. Apakah dia mau ikut? Karena manusia kebanyakan mau ikut Tuhan, cari tahu ada tempat tidur, tidak ada tempat tinggal, tidak. Mungkin juga Afini, kalau mungkin di sini tidak ada tempat tidur, tidak ada rumah, ya sudah Jo. Ini satu pertanyaan, saudara sekalian, ya. Tuhan katakan ikut Tuhan itu bukan gampang-gampang. Membaringkan kepala tidak ada. Kalau burung ada dia punya sarang, serigala ada dia punya liang, tanpa untuk istirahat. Ini, saudara sekalian, kalau mengikut Tuhan benar-benar kasih taruh hati, taruh kehidupan kepada Tuhan, menyerahkan diri. Sebab itu Rum 12 persembahkan hidup kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jangan ikut teladan duniawi, jangan ikut kemauan sendiri, tetapi ikut maunya Tuhan. Mau ikut Tuhan, saudara, mengorbankan segala sesuatu. Jadi jangan sayang-sayang diri, ya. Kemudian, saudara sekalian, yang kedua, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tuhan bilang, tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. DP Papa baru mati.
Tapi Tuhan bilang, kau ikut saya. Tuhan, izin saya baru kedukaan. Tapi papa, kita pe mama, kita pe anak, kita pe saudara baru mati. Mana mungkin kita mau ikut Tuhan? Secara manusia benar, saudara. Orang akan cerita, kenapa dia DP orang tua meninggal, DP saudara mati, dia dapat pelayanan di mana setahu? Orang akan jelek-jelekan, saudara sekalian. Orang akan fitnah. Di mana anak sayang ke orang tua? Ada kedukaan tapi pergi ikut Tuhan, pergi ibadah, pergi KKR. Di pemandangan manusia, kita memang akan dikucilkan. Kita akan menerima gosip, cerita yang tidak baik. Bahkan mereka bilang, ikut Tuhan model begitu, nak mengasihi orang tua. Itu pasti, itu pikiran manusia. Tetapi Tuhan bilang, engkau ikutlah aku memberitakan Injil. Memang pilihan yang sukar, saudara. Mau ikut Tuhan sukar, ya. Jangan kita ikut daging, jangan ikut kemauan kita, tetapi ikut maunya Tuhan. Bagaimana jemaat masih mampu, masih kuat? Artinya jangan kita terpengaruh, jangan goyah iman kita. Ini adalah merupakan proses iman, supaya iman kita menjadi emas. Emas itu biar di lubang sampah, dia tetap emas. Dia tak akan bakarat. Itu iman, saudara sekalian. Kehidupan saya dan saudara meskipun terlempar ke sana kemari, dihina, dianiaya, ditinggalkan, tapi Tuhan mengangkat kita. Saudara, memang suatu keputusan yang memang berat. Pasti kita akan pergi lihat orang tua mau kubur. Amin. Tapi mari orang cari tahu maksud Tuhan. Bukannya saudara sekalian, orang mengabaikan. Bukannya kita mengabaikan. Ini satu, Tuhan katakan suatu perumpamaan. Bukannya kita mengabaikan. Tetapi dalam hal ini, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Nah, dalam hal inilah, bukan kita dilarang untuk pergi. Tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah saudara menghalangi kita untuk mencintai keluarga, mencintai orang tua dan anak-anak. Tetapi iman kita yang Tuhan lihat, kalau memang kita tulus kepada Tuhan, semua kita korbankan. Rasul Paulus dalam dia melayani pekerjaan Tuhan, dia katakan, aku ini tidak maksudnya hidupnya itu tidak dihargai atau tidak berguna dalam hidupnya karena dia melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi tidak berarti, tetapi dia melayani dengan sungguh. Kemudian saudara, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Kemudian Tuhan jawab, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau mau ikut Tuhan, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tunggu, kita mau tanya dulu patape mama dan tape papa. Pengalaman orang-orang kabar pengantin yang datang, saudara, biasanya tinggalkan orang tua karena ada pemarah. Mungkin kalau orang Kanonan sudah tahu itu orang ikut Tuhan, mau ikut Tuhan, mau pelajari kebenaran, biasanya orang tua kita ternyata menganggap engkau anak durhaka. Padahal dia mau ikut Tuhan, mau sekolah Alkitab, sehingga orang tuanya tidak sponsor. Nah, saudara kasih Tuhan belajar dari ini. Kalau mau bertanya lagi, Pak suami, Pak istri untuk mau ikut Tuhan, mau baku tanya, mau kompromi dulu untuk yang terbaik bagi Tuhan, saudara akan gagal. Tuhan akan berkenan. Gagal, saudara sekalian, berarti neraka. Sia-sia kita mengiring Tuhan, so berpuasa, so berdoa, so berkorban. Kemudian kuncinya tutup mata neraka.
Dan saya sebagai hamba Tuhan tidak menginginkan jemaat untuk masuk neraka. Sebab itu firman Tuhan saya katakan, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih daripada itu jahat. Karena saudara saya ini hamba Tuhan, ya. Saya bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan. Ya. Kalau ibadah Zoom baru-baru, ya Afini sempat ikut, ya. Galati 1 ayat 10, mari tolong baca ulang. Galati 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara, Paulus bilang, ya, adakah ku coba berkenan kepada manusia atau menyenangkan manusia? Sekiranya aku mau memperkenankan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Sebab itu biar orang marah, kita tetap memberitakan kebenaran. Tidak ada kompromi soal kebenaran, saudara. Ya, meskipun kita akan tertolak, meskipun jemaat sudah tidak suka dengan gembala, yang penting kebenaran kita akan sampaikan. Karena pada kuncinya apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau kita menabur kebenaran, kita sampaikan terus terang. Memang saudara, dalam pengalaman saya juga sebagai hamba Tuhan mengalami hal yang demikian. Pernah dalam pengembalaan saya menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, dia marah-marah, dia komplain, tapi di tempat duduk sana marah, sampai pulang pun dia marah. Apa yang terjadi? Waktu itu saya tidak tahu. Pulang di rumah Tuhan beracara, Tuhan tegur dia sakit. Kayak gini sudah sampai di rumah, Pak Gembala minta maaf. Kita lihat aja, minta maaf apa? Lalu kita dapat sakit. Siapa sakit? Mari berdoa, bukan. Waktu Pak Gembala datang pelak di firman, kita tersinggung, kita marah Pak Gembala. Ya. Sampai di rumah kita sakit. Saudara, pemberitaan firman Tuhan adalah Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena gembala. Gembala cuma hamba Tuhan. Roh Kudus yang menyampaikan. Sebab itu, kalau saudara dengar firman Tuhan, taruh dalam hati. Kalaupun sudah keras menemplak, berusaha minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk menerima dan mengerti maksudmu. Jangan menolak. Jangan keraskan hati. Kalau orang menolak, keraskan hati, saudara, kegagalan bagi kita. Tidak akan disempurnakan, saudara. Tapi orang yang mau diajar oleh Tuhan, itulah yang akan menuju kepada kesempurnaan. Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ibrani, anak yang aku sayangi, aku tegur dan ajar dia. Nah saudara kasih dalam Tuhan, dalam ujian iman ini, apakah saya dan saudara akan bisa bertahan? Dunia cuma sementara. Apa yang kita miliki saat ini cuma sementara. Kita bangga kalau kita diberkati. Diberkati dengan harta, diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan keluarga. Kita bangga, saudara. Tetapi berkat-berkat itu orang muliakan Tuhan. Dengan harta kita muliakan Tuhan. Dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu, kita muliakan Tuhan. Karena saudara sekalian, semua kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Memang maksud ikut Tuhan pintu yang sempit. Sangat suka. Karena saudara sekalian, dalam pelajaran tabernakel ada dua pintu, pintu lebar dan pintu sempit. Digambar di situ orang yang masuk pada pintu yang sempit cuma sedikit orang. Cuma ada sekitar 4 orang yang melangkah. Tetapi pintu lebar itu banyak orang. Pintu lebar menuju kepada kebinasaan, tetapi pintu sempit menuju kepada keselamatan. Orang sekarang lebih cenderung kepada pesta pora. Apalagi sekarang ada hari-hari ulang tahun desa. Mungkin ada juga di sini pikir-pikir ibadah dulu, baru pergi di sana. Tetapi Tuhan melihat hati. Ngadapi hati itu lebih cenderung ke acara atau kepada Tuhan. Tuhan yang nilai. Hamba Tuhan juga pun terbatas untuk menilai. Tetapi keputusan ada di dalam
langkah dan tindakan kita. Kalau benar-benar kita mau dibentuk, kita mau disayangi Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak mau orang jadi kanak-kanak rohani, diombang-ambingkan dengan pengajaran sehingga kita mulai terpengaruh. Kan sekarang ada ajaran-ajaran sesat. Dia bilang yang penting percaya selamat, tidak perlu percaya Yesus, yang penting berbuat benar selamat. Itu pelajaran-pelajaran ajaib zaman yang menyesatkan orang. Ya, tidak perlu lagi mau bayar ini, tidak perlu mau kasih ini, tidak perlu mau kasih itu. Itu diperhadapkan bagi saya dan saudara. Sebab itu bagi saya dan saudara mengerti kehendak Tuhan. Apa yang sudah kita bawa kepada Tuhan, apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan selama ini. Jemaat sudah senior sudah mengerti. Dan mari firman Tuhan kembali mengingatkan, bandingkan kehidupan yang lama dengan kehidupan yang sekarang. Kalau kehidupan yang lama, jemaat sempat bercerita, ini pengerja ini selalu minta ini minta itu, periksa di kulkas, punung tuh kulkas. Hidup diberkati. Tetapi tatkala berjalannya waktu, maka saudara sekalian, adakah itu kita lakukan? Gembala bukan katakan susah saudara, tetapi kita menyadari, jemaat sadar diri. Kalau selama ini kita melakukan, kemudian kita makin terpuruk, sadar diri, perhatikan langkahmu. Hajai satu, perhatikanlah jalanmu. Kalau jalan sudah salah, berbalik. Kamu menabur banyak, hasil sudah sedikit. So berusaha kerja keras yang malang, tetapi nol, tidak ada hasil. Periksa hati, periksa hubungan dengan Tuhan. Apakah ada yang menghambat, saudara? Ya, gembala pun cuma minta berkat kepada Tuhan. Coba jemaat hitung-hitung, seberapa banyak bisa melayani gembala. Saya bersyukur akhirnya bisa bertahan. Sebetulnya saya punya tanggung jawab untuk memberi, tetapi mau bilang apa? Saya minta kepada Tuhan berkati. Ini firman Tuhan tegas, saudara sekalian, tidak tawar-tawar. Kalaupun saya akan mengalami bagaimana ditolak atau mungkin jemaat sudah tidak suka, katakan kepada daerah, ganti gembala. Saya siap karena Tuhan. Tapi selama saya masih di sini, saya akan tetap mengajarkan kebenaran. Karena kebenaran ini adalah Tuhan. Saudara mungkin tidak tahu kalau Tuhan marah ya. Saudara cuma tahu Tuhan sayang, kamu baik-baik. Tapi kalau Tuhan marah, tidak ada ampun. Mau pipa dokter pun tidak akan sembuh. Sebab itu mengerti kehendak Tuhan. Saya di sini karena melayani Tuhan, bukan melayani keinginan manusia, keinginan sendiri, karena Tuhan. Ini dunia luas. Sebab itu mari kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukannya kita gembala semua tinggalkan, Pak Yori. Gembala akan tetap mencintai jemaat, mencintai kalau kamu semua. Ya, saya suka kalian mengerti kehendak Tuhan. Karena memang sekarang kalau cuma ondo-ondo, ini daging ini jadi kabal. Ya, kadang-kadang orang ibadah molor waktu. Kita bilang Bases mulai beberapa minggu yang lalu, sebelum jam 10 orang sudah ada di gereja. Sebab itu tadi mulai jo. Siapa yang bisa hadir mulai? Kita mulai tepat jam 10 sesuai dengan komitmen keputusan kita. Saudara, ini punya rahasia soal tepat waktu. Kesaksian waktu saya di Teling, ada seorang opa Wenas senior, dia punya penglihatan luar biasa. Dia sedangkan doa makan saja, dia lihat kemuliaan Tuhan. DP rumah itu dari gereja itu cuma sekitaran 50 meter. Jadi kalau dia di muka jalan, dia bisa melihat gereja. Waktu itu ibadah jam 10. Jam setengah 10 dia sudah siap. Dia sudah pakai baju dalam, kemudian dia, karena masih ada setengah jam lagi, dia jalan-jalan di depan rumah. Dia lihat gereja segala bangsa itu dipenuhi dengan api, tabakar. Ada api. Kaget ini opa ini. Dia langsung pakai kemeja, kemudian dia pergi di gereja. Sampai di gereja apa yang terjadi, saudara? Sebelum jam 10, Tuhan sudah ada di depan, sedang menunggu.
baru Opa sendiri yang hadir. Di sini diingatkan bahwa komitmen kita dengan Tuhan soal waktu, mari saudara kita perbaiki dari sekarang. Karena sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Sebaiknya kita yang menunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu kita. Kalau kita yang menunggu Tuhan, Tuhan akan melihat hati kita tulus dan bersih. Memang saudara mau ikut Tuhan, mau cari sorga itu memang berat. Mengorbankan segala sesuatu. Korban pikiran, korban tenaga, korban harta untuk Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau kamu kehilangan nyawa karena Tuhan, Tuhan ganti. Berikan nyawa baru, berikan kehidupan yang kekal. Dan ini saudara sekalian firman Tuhan bagi saya dan saudara. Kiranya akan memberkati kita semua. Mari pemusik, kita akan masuk pada doa dan penyembahan.